Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sriwidya Kusmasari, nomor absen 28 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya tulis yang saya buat, yaitu Sejarah Musik Pop. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa manusia dilahirkan tidak terlepas dari kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mulai dari lahir, mereka sudah diberikan pengetahuan, bakat, dan kemampuan masing-masing dalam mengapresiasikan seni di kehidupannya. Setiap manusia mempunyai cara berbeda-beda dalam mengapresiasikan seni. Ada yang dituangkan dalam suatu cat dan dilukiskan dalam sebuah kertas, tembok, bahkan pada bagian tubuh manusia. Selain itu juga, ada yang diapresiasikan melalui buku-buku yang biasa kita sebut novel, kolaborasi antara gambar dan kata-kata atau yang biasa kita kenal dengan komik. Ada juga yang mengapresiasikannya melalui sebuah gambar yang bergerak, baik itu kartun maupun suatu film. Selain itu juga banyak sekali orang mengapresiasikan seni dalam bentuk syair yang indah dengan diiringi oleh musik. Karena setiap manusia tidak sama dalam mengapresiasikannya. Sehingga seni, terutama seni musik, berkembang dan berevolusi tanpa ada batasnya. Di dunia ini tidak terhitung jumlah musik yang ada sekarang, karena perkembangannya tanpa mengenal waktu dan tempat. Di situ ada manusia, maka seni, terutama seni musik, akan berkembang tak terkendali. Bahkan di Indonesia sendiri mempunyai berbagai macam seni musik, baik itu yang tergolong dalam musik tradisional, campuran antara tradisional dan modern, yang dimana musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Mendengar musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Bertolak belakang dari uraian tersebut, seni juga tidak terlepas dari kebudayaan masing-masing daerah. Sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya akan memberikan nuansa seni musik yang berbeda pula. Selain itu juga masih banyak yang belum mengerti tentang seni, terutama seni musik. Belum mengerti di sini maksudnya masih belum mengenal apakah seni itu. Padahal apa yang dilakukan terkadang dapat dikategorikan sebagai suatu seni tanpa orang tersebut menyadarinya. Oleh karena itu, di sini saya akan berusaha membahas tentang seni musik yang dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita tentang seni musik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik-topik yang saya bahas dalam karya tulis yang saya buat. Yang pertama yaitu pengertian musik pop. Kata pop dalam musik pop merupakan singkatan dari kata populer atau populer dalam bahasa Indonesia. Penyebutan musik pop menjadi lebih mudah dan ringkas. Ada sebuah prinsip dalam musik pop yaitu bisa diterima serta dihargai oleh pendengar khalayak luas. Umumnya, pendengar musik pop berasal dari berbagai kalangan yang sudah paham tentang teknologi maju dan berada di perkotaan. Musik pop adalah nama bagi aliran-aliran musik yang didengar luas oleh pendengarnya dan kebanyakan bersifat komersial. Secara umum, musik pop merupakan jenis musik yang digemari masyarakat dalam periode waktu tertentu. Musik pop juga dapat diartikan sebagai musik yang memiliki irama sederhana sehingga mudah dikenal dan digemari banyak orang. Jenis musik ini mudah hilang, sifatnya tidak tahan lama dan mudah digantikan dengan lagu-lagu baru. Dalam pembuatannya jarang sekali menggunakan bentuk komposisi. Selain itu, bentuk, lirik, dan aransemen musik pop sifatnya sederhana, mudah diingat, dan biasanya berguna untuk menghibur masyarakat. Selain definisi secara umum, akan saya paparkan definisi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Zucker, musik pop adalah jenis musik yang mudah dibuat, fokusnya ada pada bagian chorus atau inti lagu. Selain itu, lirik yang digunakan umumnya mengangkat tema romantis dan berorientasi pada kepentingan komersial. Yang kedua, menurut Trinati, musik pop merupakan jenis musik yang bersifat easy listening, artinya jenis musik ini dapat didengarkan begitu saja tanpa perlu perhatian khusus. Yang kedua yaitu pencetus musik pop. Dalam pencetusan musik pop, sangat banyak musisi-musisi yang terlibat di dalamnya dengan jalan sejarah yang cukup panjang. Namun, ada beberapa orang legendaris yang terkenal dalam pencetusan musik pop ini, yaitu yang pertama ada Thomas Edison. Yang kedua ada Emil Berliner. Dan yang ketiga ada Lawrence Holloway. Yang ketiga yaitu asal-usul musik pop di dunia. Sebelum musik pop terkenal dan memiliki banyak penggemar, musik pop mengalami sejarah yang panjang. Menurut Ensiklopedia Britannica,
musik pop berasal dari jenis musik non-folk yang meraih ketenaran atau popularitas secara massal. Hal itu terjadi mulai setelah revolusi industri. Perlahan musik rakyat dan musik populer dari era Victoria mulai menghilang. Sailor Academy mencatat, sejarah musik pop dimulai dari penemuan Thomas Edison dan Emil Berliner pada tahun 1877. Thomas Edison menemukan suara dapat direproduksi menggunakan lembaran kertas timah yang dililitkan pada area sekitar silinder logam yang sedang diputar. Penemuan itu menginspirasi Emil Berliner membuat gramofon menggunakan cakram datar untuk merekam suara. Emil mendirikan Berliner Gramophone Company untuk memproduksi gramofon miliknya. Perkembangan soal partitur musik berlanjut. Penemuan bersejarah selanjutnya terjadi pada tahun 1930 ketika partitur musik digantikan oleh rekaman fonograf, lalu menggunakan mikrofon untuk membuat teknik vokal menjadi lebih mudah diadaptasi secara komersial dan seterusnya. Tokoh yang mengenalkan istilah pop bernama Laurence Holloway yang merupakan seorang pengamat seni rupa yang terinspirasi nama pop dari gerakan seni rupa di Amerika dan Inggris. Musik pop mencapai popularitas dimulai dari Amerika Serikat. Dikutip dari Oxford University Press, musik pop semakin populer saat Elvis Presley membuat lagu yang berjudul That's All Alright pada tahun 1960. Lagu ini merupakan perpaduan musik antara black rhythm dan blues untuk membuat musik rock and roll. Pada saat itu, apa yang dilakukan Elvis Presley merupakan sebuah inovasi yang luar biasa. Kemudian pada tahun 1970, berbagai genre musik mulai bermunculan. Contohnya reggae dan Bob Marley, glam rock oleh David Bowie, punk oleh The Sex Pistols, dan heavy metal oleh Iron Maiden. Musik pop terus berkembang hingga akhirnya menjadi salah satu global industri. Adanya format baru untuk mendapatkan musik yakni mengunduh dari website. Yang keempat yaitu asal-usul musik pop di Indonesia. Berawal dari tahun 1960, band lokal dalam negeri mulai berkreasi dan diprakarsai oleh band Kus Bersaudara atau Kus Plus, menggantikan musik yang awalnya diisi oleh band dari Malaysia dan Singapura. Berkat lagu-lagunya yang fenomenal, namanya tersemat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kelompok musik paling berpengaruh di Indonesia. Dengan karakter musik yang sederhana dalam syair, musik maupun melodi, mereka mengusung berbagai aliran musik seperti pop, pop Jawa, musik Melayu, pop anak, keroncong, folk, hingga lagu berbahasa Inggris. Pada era 70 dan 80-an, belantika musik pop di Indonesia diwarnai dengan sejumlah kelompok musik seperti Mercy, Panbers, Dililut, dan juga Kus Plus. Era tersebut merupakan awal sejarah musik pop di Indonesia yang selanjutnya terus berkembang menyesuaikan perkembangan zaman dan selera musik masyarakat Indonesia. Hingga sampai saat ini, genre musik pop masih digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak penyanyi Indonesia yang terkenal dengan genre popnya antara lain Rosa, Tulus, Admes, Raisya, Isyana Saraswati, dan masih banyak musisi-musisi lainnya. Yang kelima yaitu ciri-ciri musik pop. Musik pop memiliki ciri dalam penggunaan ritme yang terasa bebas dengan mengutamakan permainan drum dan gitar bass. Biasanya, para musisinya juga menambah daya tarik dan penghayatan pendengar atau penikmatnya dengan berbagai gerakan dan gaya di panggung. Ciri-ciri musik pop yang membedakannya dengan jenis musik lainnya sebagai berikut. Yang pertama, melodinya mudah dicerna dan mudah diterima oleh kalangan masyarakat. Yang kedua, mudah dikombinasikan dengan jenis musik lainnya. Yang ketiga, liriknya berupa kata-kata sederhana yang mudah dipahami masyarakat. Terkadang liriknya juga disesuaikan dengan tren terbaru yang sedang booming di kalangan masyarakat. Yang keempat, harmoninya tidak terlalu rumit dan temponya agak bervariasi, bisa cepat, bisa lambat, bisa keras tetapi juga bisa pelan. Yang kelima, biasanya alat musik yang digunakan dalam musik pop meliputi gitar, bass, piano, drum, atau keyboard. Yang keenam, menggunakan berbagai inovasi teknologi untuk menunjang musiknya. Dan yang terakhir, mudah tergeserkan oleh perkembangan zaman atau terkenal sesaat waktu. Yang keenam, yaitu saya akan
menjelaskan tentang jenis-jenis aliran-aliran musik pop dan penyanyi-penyanyi terkenalnya. Yang pertama yaitu jenis musik pop dibagi menjadi 5 jenis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, musik pop standar. Jenis pop ini mempunyai melodi yang sederhana, selain itu liriknya juga mudah untuk dihafal oleh masyarakat. Bahkan musik pop standar tergolong sebagai jenis musik yang sangat fleksibel, karena mudah diserap dan mudah dikombinasikan dengan jenis musik lainnya. Yang kedua ada musik pop kreatif. Musik pop kreatif dianggap sebagai jenis musik yang unik sebab ritme, melodi, harmoni, instrumen, dan gaya musik yang digunakan musik pop kreatif berbeda dengan yang dimiliki musik pop pada umumnya. Yang ketiga yaitu musik pop balada. Musik pop ini mempunyai jenis tempo yang lambat dan sedang. Liriknya biasanya ekspresif dan melodi dibuat berdasarkan lirik lagu. Yang keempat ada musik pop dewasa. Musik pop dewasa lebih kompleks, improvisasinya lebih banyak. Selain itu tema yang dimiliki musik pop dewasa bervariasi, mulai dari kehidupan remaja, kisah asmara, hingga permasalahan sosial. Yang kelima ada musik pop anak-anak. Musik pop yang terakhir ini bentuknya lebih sederhana, liriknya lebih pendek karena dinyanyikan oleh anak kecil. Komposisi musiknya tidak terlalu sulit dan rentang nadanya sedang atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Lalu untuk aliran-aliran musik pop yang terkenal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada K-pop. Pop Korea adalah subgenre pop yang berasal dari Korea Selatan. Pop Korea dan drama Korea merupakan dua bagian yang terpisahkan dari gelombang Korea yang menyebar di berbagai negara di seluruh dunia. Dalam K-pop ini juga diketahui bahwa dibagi menjadi beberapa sub-sub. Yang pertama yaitu bubblegum pop. Banyak grup K-pop yang merilis musik dengan nuansa colorful. Ternyata konsep colorful dalam dunia K-pop memiliki genre sendiri. Genre colorful tersebut merupakan genre musik klasik yang dinamakan bubblegum K-pop. Genre tersebut menjadi populer karena para idol akan tampak lebih mudah dengan menyanyikan bubblegum pop. Yang kedua ada elektronik. Musik jenis elektronik yang dikeluarkan dunia K-pop tampak memperlihatkan keseriusan produksi. Musik tersebut terbilang elegan dan swag di saat yang bersamaan. Gaya elektronik terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Grup K-pop yang sering menggunakan gaya tersebut adalah Big Bang dengan lagunya Bang 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 dan EXO dengan Coco Pop. Yang ketiga ada drumline. Seperti namanya, drumline adalah musik yang lebih fokus pada penggunaan jenis drum. Contohnya adalah perkusi dan semacamnya. Kalau ingin mengenali musik drumline K-pop, kurang lebih sama saja dengan mendengar marching band di Indonesia. Jika ingin lebih jelasnya, bisa mendengarkan lagu On dari BTS. Yang keempat ada pop ballad. Genre pop ballad juga populer. Selain populer, genre lagu ini juga banyak diminati. Hal itu karena tidak asing di telinga. Genre ini biasanya dibawakan dengan lembut karena berkaitan dengan perasaan. Jika ingin mendengar lagu pop ballad dari idol K-pop, bisa diputar lagu milik NCT U dengan judul My Everything, Treza dengan lagunya yang berjudul It's Okay, dan EXO CBX dengan lagunya yang berjudul Paper Cuts. Beberapa grup dan penyanyi terkenal yang ada di K-pop yaitu NCT, NCT 127, NCT Dream, YG, Treasure, ENHYPEN, The Boys, EXO, BTS, Astro, aespa, Red Velvet, Twice, STAYC, ITZY, Blackpink, Oh My Girl, IVE, SNSD, G-Idol, BoA, IU, Lihai, Sunmi, Stray Kids, Big Bang, iKON, Seventeen, TXT. Aliran yang kedua ada J-pop. J-pop, Japanese pop atau pop Jepang adalah istilah yang digunakan untuk musik populer Jepang yang memasuki arus utama musik Jepang pada tahun 1990-an. Istilah J-pop pertama kali dipakai oleh J5, yakni sebuah radio FM di Tokyo. Sebelum J-pop muncul pada tahun 80-an, musik jenis ini bernama City Pop. Istilah ini mengacu kepada musik-musik yang bertemakan kota-kota besar di Jepang seperti Tokyo. Karena istilah City Pop belum terlalu populer saat itu, orang-orang lebih mengenalnya dengan sebutan New Music. Contoh lagu J-pop yang paling dikenal adalah Give Me Five dari AKB48. Contoh dari grup J-pop yaitu AKB48. AKB48 merupakan grup idola asal Jepang diproduseri oleh Yusashi Akimoto. Nama AKB48 diambil dari Akihabara, sebuah area di Tokyo. AKB48 didirikan berdasarkan konsep idola yang dapat Anda temui. Aliran yang ketiga ada E-pop. Pop Indonesia, pop Indo atau E-pop secara luas didefinisikan sebagai aliran musik pop yang ada di Indonesia, tetapi dalam arti yang lebih luas juga dapat mencakup budaya pop Indonesia yang juga termasuk film Indonesia dan sinetron. Grup atau penyanyi di Indonesian pop yaitu antara lain Starby, Unity,
JKT48, Sheila on Seven, Wali Band, Tulus, Rosa, Raisa, dan Isyana Saraswati. Aliran yang keempat yaitu American Pop. American Pop adalah aliran musik pop yang berada di daerah Amerika. Aliran ini juga sangat terkenal menyanyi K-pop. Banyak lagu-lagu dan penyanyi-penyanyi legendaris yang berasal dari aliran ini. Contohnya adalah Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, Rihanna, Selena Gomez, dan Beyonce. Topik pembahasan yang ketujuh yaitu tentang minat masyarakat terhadap musik pop. Minat masyarakat terhadap musik pop tergolong tinggi. Banyak sekali yang menggemari musik pop ini, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Kebanyakan terutama adalah para remaja. Mereka memandang musik pop sebagai musik yang enak didengar dan memiliki lirik sederhana, sehingga lagu-lagunya mudah dipahami. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang tertarik terhadap musik pop. Namun sayangnya, musik pop biasanya hanya bersifat sementara. Maksudnya, bila sudah ada lagu populer baru, maka lagu populer yang sebelumnya akan terlupakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa musik pop adalah genre musik yang sangat terkenal dan umum di masyarakat dan banyak melahirkan musisi-musisi baru dari berbagai aliran-aliran. Banyak keunggulan dari musik pop. Yang paling menonjol adalah easy listening dan lebih mudah dibuat dibandingkan musik lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai karya tulis yang saya buat yang berjudul Sejarah Musik Pop. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.